Jadi di bulan ini kita akan belajar satu tema yang selalu aku bilang bahwa tema yang dipersiapkannya adalah tema-tema yang keren. Ya, managing life. Ya, atau mengelola atau mengatur kehidupan. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang the gift of access. Ya, di minggu kedua kita sudah belajar yang namanya manage. Dan hari ini aku cukup merenungkan, Tuhan kira-kira apa yang ingin kau sampaikan buat aku ataupun buat anak-anak semua yang mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ketika aku berdoa mengenai managing life ini, aku mendapatkan sesuatu seperti ini. How do we manage our life if we do not value our time? Ya, jadi hal ini adalah kalimat ini adalah kalimat yang merema ketika aku mempersiapkan sharing firman Tuhan pada siang hari ini. How do we manage our life if we do not value our time? Bagaimana caranya kita bisa mengelola kehidupan kita, mengatur kehidupan kita kalau kita sendiri tidak pernah menghargai waktu. Ya, jadi tema ini enggak hanya berbicara bagi kalian semua yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini, tapi tema ini juga berbicara buat aku yang mempersiapkannya juga ya. Jadi kita akan buka sama-sama. Judul firman yang akan aku sampaikan pada siang hari ini adalah manage your time. Kelola waktu kita, kelola waktu Anda. Kita buka sama-sama terlebih dahulu di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya, jadi agar kami beroleh hati bijaksana. Kenapa Musa menulis Mazmur 90 ini? Ya, karena kita tahu hari-hari ini itu cepat sekali berlalunya. Ya, kita tahu, kita mau belajar sama-sama bahwa setiap waktu itu atau momen di dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Pegang ini baik-baik. Setiap waktu ataupun momen dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Sebab itu kita perlu mengaturnya dengan bijak. How do we manage our life if we do not value our time? Ya, kalau kita berbicara mengenai waktu ya, waktu adalah salah satu hal di dunia ini yang tidak dapat kita beli. Ya, kita mungkin saja diberkati dengan kelimpahan uang kita ya, mungkin banyak kita bisa beli jam yang harganya 5 miliar tuh ya. Tapi kita nggak bisa beli waktu itu sendiri. Ya, jadi pegang ini baik-baik. Waktu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita beli di dunia ini. Ya. Terus ada pertanyaan demikian, kalau gitu kok ya dikatakan ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kok kita perlu mengatur waktu kita? Kenapa kok kita perlu mengelola waktu kita? Ya, yang pertama, ya kita akan buka sama-sama terlebih dahulu di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Ini adalah alasan ya ketika kita dihadapkan terhadap suatu pertanyaan, kenapa kok kita perlu mengatur waktu kita? Di Efesus 5 ayat 15 sampai ke-17 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kenapa sih kok kita perlu mengatur waktu? Ketika aku merenungkan firman ini, ya aku tanya sama, kita diskusi ya waktu itu sama Cik Dea ya. Ya, aku kok dapat sesuatu seperti ini ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kenapa sih ya kok kita perlu mengelola waktu kita? Inilah jawabannya di firman Tuhan ini. Yang pertama, sebab hari-hari ini adalah jahat. So, kenapa kok kita perlu mengatur waktu kita? Sebab hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, anak-anak zaman now nih, anak-anak yang kekinian. Ya, anak-anak yang hidup ya generasi apa ya tuh, bukan generasi milenial lagi ya, tapi di atasnya milenial. Kita hidup dengan yang namanya internet, sosial media. Kita nggak pernah bisa lepas dari hal itu ya, internet, sosial media. Ini merupakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dunia kepada kita.
Ini merupakan kemudahan-kemudahan yang ada pada hari ini. Kita bisa dengan mudahnya ngabisin waktu kita hanya dengan kita scrolling feed IG kita. Hanya dengan kita scrolling TikTok kita mungkin ya, ataupun kita browsing di internet. Tadi waktu sebelum firman aku sempat discuss dengan gembala kita yaitu Koiman ya. Koiman menyampaikan bahwa ternyata menurut riset oleh orang Amerika, anak-anak muda menghabiskan waktunya untuk bermain sosial media itu sekiranya sekitar 56 jam dalam seminggu. Itu sudah melebihi daripada orang bekerja. Orang bekerja 40 jam. Anak-anak muda zaman sekarang dia spending time untuk ngabisin waktu di internet 53 sampai 56 jam. Wow. Nah, tahu nggak sih sebenarnya? Justru karena kemudahan-kemudahan inilah ya kita bisa cari apapun ya di internet. Kita bisa cari apapun di feed IG kita ataupun di TikTok ya. Tapi justru karena kemudahan-kemudahan inilah yang akhirnya menjadikan kesusahan. Loh, gimana maksudnya? Mudah kok jadi susah? Loh, iya. Ya, karena dengan banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dunia ini, kita menjadi kesusahan. Kesusahan dalam hal apa? Identitas diri. Wow, ini ketika aku dapatkan hal ini, aku percaya ya bahwa Tuhan mau berbicara kepada anak-anak muda yang ngikutin ibadah online pada siang hari ini. Kita akan menemukan yang namanya kesusahan di dalam identitas diri. Kenapa? Banyak anak-anak muda yang saat ini kehilangan gambar dirinya. Ya, mereka nggak tahu siapa mereka sebenarnya. Gambar diri mereka rusak karena mereka banyak melihat internet, banyak melihat sosial media. Ya, lihat Instagramnya si A ya, tokoh A ya, public figure A. Terus kita jadi pengen jadi kayak dia nih. Ya, ketika kita lihat public figure B, wih ini kok kelihatannya lebih keren ya, ini kelihatannya kayak aku banget nih. Aku pengen ikut-ikutan nih kayak dia. Ketika kita lihat public figure C, oh ini lebih aku banget nih, lebih keren. Kemudian kita seolah-olah kita berusaha untuk mengikuti apa yang diberikan oleh kemudahan itu. Ya, kita ikutan semua stylenya, baju, semuanya lah kita ikut-ikutan di situ. Langsung pengen jadi kayak mereka. Nah, oleh sebab itu, ya teman-teman semua, kita harus berhati-hati. Ya, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita jangan terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Bayangin aja, ya sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 dalam terjemahan NIV, New International Version dikatakan demikian. Making the most of every opportunity because the days are evil. Making the most of every opportunity because the days are evil. Nah, waktu di dalam Alkitab ya dikatakan sebagai sebuah kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Maksudnya gimana? Kesempatan untuk apa sih sebenarnya? Kesempatan untuk kita menjadi orang lain? No. Kesempatan untuk kita menjadi the best version of us. Ya oleh sebab itu kita harus mengelola waktu kita. Kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang benar yang membawa kemuliaan Tuhan. Ya, kesempatan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang benar untuk membawa kemuliaan Tuhan. Ya, ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang ini mungkin kalau diterjemahkan bahasa Indonesia agak sedikit kurang cocok lah ya terjemahannya. Jadi ini kita mengerti aja ya. You can utilize almost any kind of waste except waste of time. Kamu bisa menggunakan segala waste itu apa ya? Segala macam sampah ya atau kotoran atau apapun itu yang kita buang ya. Tapi kita nggak bisa menggunakan ketika kita membuang waktu itu. Ya, limbah kita bisa kelola menjadi sebuah produk pupuk atau apapun juga. Tapi ketika kita limbah waktu itu kita tidak bisa menggunakannya. Ya, nah, yang pertama kenapa kok kita perlu menghargai waktu, mengatur waktu? Karena kita tahu sebab hari-hari ini adalah jahat. Kemudian yang kedua, waktu aku discuss sama si Dea, kira-kira apa ya? Ya di dalam Efesus itu dikatakan ya, YOLO. Ya, you only live once. Nah, yang kedua nih alasannya kenapa kok kita harus mengatur waktu kita. Karena YOLO, you only live once. Ya, anak-anak muda tahu nih ya istilah zaman sekarang ini. Mungkin kalau tahu bisa ngetik. Aku tahu atau hatinya ditekan gitu ya. YOLO, you only live once or you only live online.
Nah, prinsip YOLO yang dikenalkan dunia akan membawa kita kepada kebodohan. Ya, kenapa? Karena kita beranggapan bahwa kehidupan ini hanya sekali aja. Oleh sebab itu kita bisa menikmati kehidupan kita dengan bebas. Ya, kita menggunakan hidup kita untuk bersenang-senang. Ya aku cuma hidup sekali, nah ngapain sih aku harus pelayanan? Lebih baik aku pergi, ya aku senang-senang, aku main sama teman, aku makan. Ya, kan aku hidup cuma sekali. We only live once, dikatakan demikian. Prinsip YOLO yang diajarkan dunia ini bisa membawa kita kepada kebodohan. Udahlah nikmatin hidup lu hidup cuma sekali doang kok. Ya, kita sering dengar ini. Alah, nggak apa-apa lah sekali-sekali ngerokok. Ya, lu cuman sekali doang hidup, cobalah sekali-sekali lu ngerokok. Ya, rasain rokoklah sekali-sekali dalam kehidupanmu. Ya, kita sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini. Atau ada kalimat yang mungkin seperti ini. Wah, ini kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, ini satu hal yang luar biasa banget ya. Kita sering diperkenalkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, ketika kita YOLO, you only live once, akan membawa kita kepada kebodohan. Di dalam Efesus 5 ayat 17 versi The Message dikatakan, do not live carelessly, ya, unthinkingly, make sure you understand what the master wants. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-17. Do not live carelessly, unthinkingly, make sure you understand what the master wants. Ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Tahu nggak sih sebenarnya hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita itu apa? Kematian. Ya, jadi Ko David ini siang hari ini bukan mau nakut-nakutin ya, tapi hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kematian. Musa di dalam Mazmur 90 mengatakan manusia itu hidup 70 tahun saja. Kalau dia dianugerahin, dia bisa 80 tahun, tapi selebihnya adalah sengsara. Nah, kita sudah tahu bahwa yang pasti dalam kehidupan kita terjadi itu adalah kita mengalami yang namanya kematian ya. Tetapi memiliki hidup yang berdampak itu adalah pilihan. Ya, jadi aku mau mengatakan bahwa hidup yang mempermuliakan nama Tuhan itu adalah pilihan. Ya. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan itu adalah pilihan. Kita punya panggilan, tapi kalau kita nggak milih itu, Tuhan nggak akan paksa kita. Nah, ketahui bahwa hidup itu diberikan Allah kepada kita. Tuhan Yesus menganugerahkan kita kehidupan, tetapi sudahkah kita memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Ini loh. Nah, ketika kita menggunakan prinsip YOLO tadi, you only live one. Kita menggunakan prinsip YOLO tadi untuk mempermuliakan nama Tuhan akan membawa kita kepada perkenanannya. Dengerin baik-baik. Ketika kita menggunakan prinsip YOLO, you only live once. Oke, God, aku hanya hidup sekali. Aku mau kehidupanku mempermuliakan namamu. Ya, oleh sebab itu kita akan memperoleh perkenanannya Tuhan. Bukan malah kita hidup sekali saja, oleh sebab itu kita menikmati semuanya dengan sebebas-bebasnya. Ya, YOLO bukan berarti kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa kebijaksanaan. Izinkan Roh Kudus untuk memimpin kita dan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana sih Tuhan caranya kita supaya kita dapat memuliakan Engkau di hari-hari yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ya, bagaimana Tuhan caranya aku bisa menyenangkan hatimu? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya, mulialah namamu Tuhan. Ya, hidup kita membawa kemuliaan. Nah terus gini, boleh nggak sih sebenarnya kita menikmati kehidupan kita? Terus kok, lah kan itu kan you only live once. Kita harus dong menikmati kehidupan kita. Oh ya jelas harus. Kita semua harus menikmati waktu kita, kehidupan kita karena kita only live once. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita mensyukuri berkat dan kemurahan Tuhan di dalam setiap waktu yang ada. Pegang ini baik-baik.
Boleh kalian untuk menikmati kehidupan kalian dengan cara apa? Mensyukuri. Ya, berkat dan kemurahan Tuhan di dalam setiap waktu kita. Nah, aku mau mengatakan demikian, setiap waktu berjalan ada kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan. Ya, pegang ini baik-baik. Setiap waktu berjalan itu ada kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan. Ya. Nah, terus gini, ada pertanyaan lagi. Terus bagaimana kita bisa mengelola waktu kita? Kalau gitu gimana caranya kita bisa mengatur waktu kita? Yang pertama, ya cepat saja kita bahas priority atau prioritas. Nah, minggu lalu kalau kita mau belajar prioritas, di firman yang sudah disampaikan Ko Abed minggu lalu tuh cukup bagus banget ya. Kenapa? Karena Ko Abed memberikan example, contoh-contoh kalau kita sebagai anak-anak yang sedang belajar, prioritas kita tuh seharusnya apa. Kemudian kalau kita sebagai orang yang berkuliah, prioritas kita seharusnya apa. Nah, Ko Abed mengatakan demikian, keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana dia menentukan prioritasnya di dalam kehidupan mereka. Oh, ini 100% aku setuju banget. Ya, keberhasilan seseorang ditentukan bagaimana kita menentukan prioritas kita dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, ayat yang sama lagi ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam terjemahan NIV dikatakan, but seek first his kingdom and his righteousness. Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas kita yang utama. Ini ayat yang menarik sekali karena dikatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya gimana kok menarik? Bayangin aja, kita tiba-tiba ke sebuah warung bakso, kita belum beli apa-apa, terus kita ngomong, Mbak atau Bu, saya mau nambah bakso. Pasti ibunya akan kaget, loh nambah, lawang beli aja belum. Nah, ini maksudnya gimana? Tuhan tidak hanya sekedar memberikan berkatnya, teman-teman semua, tapi Tuhan juga akan menambahkan ya sampai engkau berkelimpahan. Ketika kita apa? Ketika kita mencari kebenaran Tuhan, ketika kita menghadirkan kerajaan Allah. Nah, aku mau mengatakan demikian, kerajaan Allah ini dan kebenaran inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Enggak sebatas kita datang ke gereja, enggak sebatas kita ikut komsel, enggak sebatas kita ikut pelayanan ya. Tapi kerajaan Allah ini berbicara mengenai kebenaran Tuhan. Yang seharusnya kerajaan Allah ini kita hadirkan di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Di situ seharusnya ada kerajaan Allah. Ya bukan di tempat gereja. Ya, tapi kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah itu dimanapun kita berada. Ini yang penting, prioritas utama kita. Dan kita nggak hanya diberikan, tapi kita ditambahkan. Wow, ini amazing banget ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai prioritas ya di khotbah minggu lalu. Bisa lihat semua di YouTube ada ya. Nah, aku ingin menambahkan sedikit mengenai prioritas. Gimana caranya kita bisa menentukan prioritas. Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Dulu aku juga pernah ikut training ini. Ini bagus banget ya. Buku ini mengajarkan tentang prioritas. Nah, Stephen R. Covey ini mengajarkan bahwa untuk kita membuat skala prioritas dengan 4 kuadran atau 4 kotak atau 4 area. Nah, kita bisa mulai mencoba untuk mengelompokkan apa saja aktivitas kita dan masuk di kuadran kita yang keberapa. Kita lihat sama-sama gambarnya. Nah, itu ada 4 kuadran ya. Kuadran yang oke, ya di sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Ya yang di kiri atas itu ada urgent, important. Kanan atas not urgent, important. Yang bawah itu urgent, not important. Yang kanan not urgent, not important. Maksudnya apa? Kita kelompokkan. Aktivitas-aktivitas kita ini masuk di kuadran berapa aja sih sebenarnya? Ya, urgent atau penting. Mendesak, maaf. Urgent itu mendesak, important itu penting ya. Kita kelompokkan mana nih aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam kategori penting dan mendesak. Ya, kemudian aktivitas kita mana nih yang masuk kategori penting tapi enggak mendesak. Kemudian di bawah kita lihat enggak penting tapi mendesak. Dan yang terakhir yang sebelah kanan bawah adalah enggak penting dan enggak mendesak. Ya kita harus mulai coba karena kita selalu bilang, oh ini semua dalam kehidupanku penting kok. Ya,
Bermain game penting, tapi kita harus tahu bermain game ini harusnya masuk dalam skala prioritas yang mana. Menghabiskan waktu di internet ini masuk dalam skala prioritas yang mana. Ya, ada 4 kuadran ya, kita bisa belajar sama-sama. Ya, itu oke. Important, urgent, ya penting dan mendesak. Penting tapi nggak mendesak. Nggak penting tapi mendesak. Contohnya apa? Telepon misalnya. Ya ada orang telepon segala macam itu sebenarnya bisa kita katakan nggak penting tapi itu mendesak, harus kita angkat, harus kita dahulukan. Ya seperti itu. Nah, di dalam prioritas ini aku ingin menyampaikan sesuatu. Kalau kita atau kalau kamu ingin hidupmu berkualitas, ya belajarlah untuk membuat prioritas. Ya pegang ini baik-baik ya. Kalau kamu ingin hidupmu berkualitas, belajarlah membuat prioritas. Pegang ini baik-baik. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar mengelola dan mengatur waktu. Manage your time dengan membuat yang namanya perencanaan atau rancangan atau planning. Ya ini hal yang applicable banget ya. Ya ini applicable banget. Semua era, semua zaman. Dari muda sampai yang sudah senior. Ya ada satu quote yang bagus dari Benjamin Franklin katakan, by falling to prepare, you are preparing to fail. By failing to prepare, you are preparing to fail. Ketika kita gagal untuk merencanakan, sebenarnya kita merencanakan untuk gagal. Ini loh ya, membuat perencanaan adalah salah satu cara kita di dalam kita mengatur waktu. Firman Tuhan pun mengajarkan kita untuk selalu melakukan perencanaan sebelum kita memulai sesuatu. Karena pada akhirnya, kan ada banyak orang yang gagal. Pada akhirnya gagal ketika ketika mereka semua memulai tanpa adanya perencanaan. Ada banyak orang yang gagal karena mereka nggak memulainya dengan sebuah perencanaan. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Wow. Ya, Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Buatlah perencanaan. Ya, kan kita tahu bahwa kok David, rancangan Tuhan kan jauh melebihi rancangan kita. Oh ya memang benar kalau itu. Tapi Tuhan gak mau kita cuma duduk diem aja tanpa kita membuat perencanaan, tanpa kita membuat rancangan. Ketahuilah ya bahwa rancangan yang sejalan dengan kehendaknya membawa kita kepada tujuan yang sudah ditetapkannya. Rancangan, planning kita yang mungkin kita rencanakan, Tuhan aku mau ngatur ini Tuhan. Ya, yang sejalan dengan kehendaknya akan membawa kita kepada tujuan yang sudah ditetapkannya. Amsal 21 ayat yang kelima dikatakan demikian. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, bagaimana caranya kita mengawali perencanaan dengan benar? Berdoalah pada Tuhan ya. Kita harus doa, Tuhan Yesus, apa sih yang kau mau lihat aku di 5 tahun kemudian? Tuhan engkau udah lihat aku nih kayak apa Tuhan di 5 tahun yang kemudian Tuhan. Kemudian Tuhan, gimana caranya aku bisa melakukan atau mewujudkan apa yang sudah engkau gimana caranya aku bisa melakukan atau mewujudkannya supaya 5 tahun kemudian aku seperti apa yang kau kehendaki. Ini loh ya, kita minta sama Tuhan supaya kita bisa membuat perencanaan yang benar. Ya. Oke, dan yang terakhir ya. Bagaimana caranya kita bisa mengelola waktu kita? Self-evaluation. Ya, ini penting loh nih. Kita menilai diri kita. Kita mengevaluasi diri kita. Kita melihat apa sih apa yang kurang hari ini. Ya, kita melakukan waktu untuk kita evaluasi setiap harinya. Tuhan, apa yang sebenarnya bisa aku improve hari ini?
Tuhan, apa yang sesungguhnya harus aku perbaikin hari ini Tuhan. Ya karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, ada satu poin yang kelewatan tadi ya. Dikatakan demikian, tidak semua yang baik itu benar. Dan tidak semua yang benar itu enak. Ini loh. Ketika kita, ini juga berfungsi juga di dalam self-evaluation ya. Karena enggak semua yang baik itu ternyata benar teman-teman semua. Dan enggak semua yang benar itu enak. Ya, susah loh. Ya, kita harus berlaku benar ya. Enggak hanya sekedar kita berlaku baik, tapi kita harus berlaku benar. Kita evaluasi, sudahkah aku mengawali hari ini dengan doa? Ingat, jangan kita pisahkan area-area mana yang kita merasa kita bisa sehingga kita enggak perlu Tuhan. Ini salah. Semua aspek kehidupan kita membutuhkan Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan setiap waktu, setiap detik. Kita evaluasi. Ya, sudahkah kita mengawali hari kita dengan berdoa? Seperti itu, ya. Di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Wow, ini amazing banget ya. Ya, ingat loh, 1 detik berlalu itu sudah jadi masa lalu. Ya, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita ini kaset. Sudahkah kehidupan kita ini mempermuliakan nama Tuhan? Sudahkah kita berbuat kebenaran? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita? Sebab hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita pegang ini baik-baik, kita simpan ini baik-baik. Jadikan pegangan hidup kita. Tuhan, ajari aku untuk aku boleh menghitung hari-hariku Tuhan. Agar aku beroleh hati yang bijaksana. Karena aku tahu Tuhan, di dalam hati disitulah terpancar kehidupan. Kehidupanku itu bisa menjadi kehidupan yang mempermuliakan namamu. Kehidupanku ini bisa menjadi kehidupan yang membawa kebesaran namamu. Ya, ketika aku bisa mengelola waktuku dengan benar. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara pada siang hari ini. Tapi kami percaya firman-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengar hari ini Tuhan, kami memeteraikan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu itu melekat di dalam hati kami. Terlebih Tuhan, kami minta Engkau mampukan kami untuk kami lebih bisa menghargai waktu-waktu yang ada. Karena kami tahu 1 detik berlalu itu sudah menjadi masa lalu. Apalagi 1 jam, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun. Kami mau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami itu selalu mempermuliakan nama-Mu. Berikan kami kesadaran Bapa, bahwa kami membutuhkan Engkau saat ini. Kami mau menyukakan hati-Mu saat ini. Bukan nanti ataupun besok, tapi saat ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang ada. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu buat kami semua yang mengikuti ibadah ini secara offline ataupun kami semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Berkat-Mu yang berkelimpahan Kau curahkan dalam kehidupan kami agar kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi agen-agen pembawa kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan terlebih kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau akan buat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami pekerjakan. Baik kami sekolah ataupun kuliah ataupun kami yang bekerja, kami percaya Engkau akan memberikan keberhasilan itu semua dalam kehidupan kami. Dan kami meletakkan segala kekhawatiran kami, doa kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang akan mendengarkan dan Engkau yang akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Kami sudah selesai, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami sepanjang waktu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, enjoy your time. Tuhan memberkati. Bye-bye.